Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya di channel Happy89. Kali ini izinkan saya untuk berbagi, dan saya sangat ingin berbagi mengenai pengalaman yang pernah saya miliki di bengkel ya. Waktu itu saya sebagai teknisi Toyota, dan disitu saya digembleng dan banyak belajar. Alhamdulillah masih sampai saat ini, walaupun sudah tidak lagi menjadi teknisi, dan barangkali masih banyak yang saya ingat. Terutama di kesempatan kali ini saya masih ingat adalah ketika saya mempelajari dan sempat mengajarkan kepada para peserta waktu itu, yaitu tentang sistem pengapian. Ya, pada sistem pengapian mobil yang pernah saya pelajari itu banyak sekali beberapa sistem yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan-perkembangannya. Artinya dari sistem pengapian yang masih tipe lama dan sampai sekarang sudah mengalami perubahan dan lebih efisien ya. Ya, untuk kesempatan kali ini selain saya berbagi pengalaman, artinya saya ingin coba memberikan atau mengenalkan pemahaman apa itu tentang sistem pengapian pada mobil khususnya. Ya, mudah-mudahan pada penjelasan kali ini dapat diterima dan mudah untuk dimengerti. Dan untuk para rekan-rekan teknisi se-Indonesia, sebelumnya saya mohon izin dan mohon maaf apabila nanti dalam keterangan-keterangannya ini mengalami atau ada hal-hal yang kurang berkenan dan ada ketidaksesuaian. Tapi saya yakin untuk seputar sistem pengapian ini, saya ngerasa kembali pada prinsip dasar. Saya yakin semua para pendengar dan peserta, rekan-rekan yang menonton channel ini akan saya giring untuk bisa mudah mengerti kembali pada prinsip kerjanya, yaitu sistem pengapian konvensional yang tipe lama, yang mana untuk bisa mengerti kepada sistem pengapian yang sekarang itu akan tidak begitu sulit ya, karena kita sudah memahami prinsip kerja pada sistem pengapian yang masih konvensional. Dari situlah kita belajar paham sistem kerja pengapian yang tipe dasar dan tipe konvensional, sehingga akan tidak sulit mengerti untuk mempelajari sistem pengapian yang tipe sekarang yang sudah elektronik ya. Ya, ngomong-ngomong mengenai sistem pengapian, apa sih itu sistem pengapian? Sistem pengapian itu adalah sebuah rangkaian saya ulangi, yang terdiri dari beberapa komponen inti yang tujuannya adalah memercikan bunga api pada busi yang besar
atau cukup besar, dan memercikan bunga api dengan waktu yang tepat dengan cara menaikkan tegangan yang bersumber 12 volt agar naik menjadi puluhan ribu volt, yaitu sekitar 12.000 sampai 20.000 volt kurang lebih ya, dan itu berbeda-beda, sehingga memungkinkan percikan dan terjadinya loncatan bunga api di busi agar dapat membakar campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar yang telah dipadatkan atau dikompresikan. Dengan waktu yang tepat, ya, yaitu sebelum titik mati atas, busi harus memercikan bunga api, dan setelah beberapa derajat setelah titik mati atas, yaitu beberapa derajat setelah titik mati atas, maka harus sudah terjadinya ledakan atau pembakaran dan ledakan, ya, yaitu ekspansi. Disitulah nanti ledakan itu akan terjadi sebuah dorongan yang kuat sehingga menghasilkan gerakan yang sangat kuat, dan itulah prinsip kerja motor bensin yang dibantu oleh sistem pengapian, juga bahan bakar dan udara yang sudah dipadatkan. Oke, jadi paham ya bahwa adanya sistem pengapian yaitu adalah sebuah rangkaian. Ya, rangkaian itu terdiri dari beberapa komponen inti, ya. Sekali lagi, komponen inti yang akan kedepannya itu menghasilkan loncatan atau percikan bunga api di busi. Ya, itulah endingnya, yaitu di busi. Nah, tidak hanya menghasilkan percikan bunga api di busi, tetapi juga memercikan bunga apinya juga harus tepat di waktu yang tepat. Maka itulah fungsi daripada sistem pengapian, menghasilkan percikan bunga api dengan cara menaikkan tegangan yang hanya bersumber dari baterai sebesar 12 volt, bangkit dan naik menjadi puluhan ribu volt, ya, bisa jadi 12.000 volt, bisa jadi 15.000 volt, bahkan bisa jadi sampai 20.000 volt lebih, ya. Nah, maka dari itu, dari sistem pengapian ini yang akan kita bahas sekarang, perlu kita mengenal apa saja komponen yang inti di dalam sistem pengapian konvensional ini. Kalau bicara konvensional tipe lama, ya, itu perlu kita kenali komponen-komponen tipe lama sistem pengapian ini apa saja, dan harus tahu juga fungsinya serta cara kerjanya. Ya, berapa banyakkah komponen yang terlibat di dalam sistem pengapian konvensional ini, dan dibandingkan dengan sistem pengapian yang saat ini, apakah perbandingan jumlah komponennya itu jauh ataukah sama saja, atau lebih banyak manakah komponen yang terdiri dari sistem konvensional dibandingkan sistem pengapian yang saat ini. Nah, maka kita akan tahu di pembahasan pengenalan
komponen yang terdiri dari sistem pengapian konvensional tipe lama. Baik, saya akan coba pemahaman berikutnya, yaitu tentang pengenalan komponen sistem pengapian. Baik, komponen yang paling pertama ya, itu sudah pasti kita sudah mengenal semuanya ya, yaitu komponen yang memiliki sumber tegangan, yaitu diistilahkannya, kalau kita akrabnya bilang aki ya, tulisannya ACCU ya, kalau lidah Indonesia ya aki. Atau juga baterai. Jadi yang pertama itu komponennya adalah baterai. Baterai ini bersumber tegangan 12 volt, yang artinya dia memang khusus kendaraan yang sekelas minibus, yaitu dengan sumber tegangan yang dibutuhkan adalah 12 volt. Ya, jadi sistem pengapian juga butuh sumber tegangan yang mana sebesar 12 volt, yang nantinya modal tegangan ini akan dinaikkan oleh sistem pengapian. Ya. Fungsi baterai merupakan bagian yang sangat penting pada khususnya kelistrikan mobil, termasuk sistem pengapian. Jadi sistem pengapian, sistem kelistrikan mobil, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan listrik itu sudah pasti adalah sumbernya dari sini. Jadi prinsip kerja dasar baterai, kalau kita lihat di dalam baterai itu sendiri, ada yang tipe basah dan juga saat ini lebih banyak untuk penggunaan tipe kering ya. Karena ini konvensional, maka saat itu masih menggunakan tipe basah. Ya, tipe basah artinya masih terdapat air akinya ya di dalam. Jadi air aki ini nanti posisinya akan bereaksi ya. Jadi bereaksinya yaitu merubah energi reaksi kimia menjadi energi listrik ya. Nah, di situ nanti menghasilkan sumber arus dan tegangan sebesar 12 volt. Baik. Dan di baterai itu terdiri dari dua terminal. Ya, terminal ini maksudnya adalah titik muatan, yaitu antara negatif dan positif. Ya, satu negatif dan satu positif ini nanti pemasangannya udah pasti kita harus tahu, dan jangan sampai terjadi kesalahan ya. Makanya nanti di situ terdapat simbol min dan simbol plus ya. Ya. Untuk minnya sudah tahu semuanya ya, kita hubungkan kemana ya. Artinya di sini min itu akan dihubungkan ke media logam atau massa. Ya, kalau di kendaraan itu biasanya di bodinya dan juga di mesinnya. Dan untuk plusnya barulah ke komponen-komponen yang memerlukan arus. Baik, jelas, cukup jelas. Artinya sumber atau komponen yang pertama adalah sumber tegangan, yaitu bernama baterai ya. Selanjutnya komponen berikutnya adalah yaitu
kunci kontak ya. Nah, kunci kontak adalah bagian daripada yang dibutuhkan oleh sistem pengapian ya. Kenapa sangat butuh? Ya, jawabannya ya pasti semua sudah tahu. Tidak mungkin kita tanpa kunci kontak. Kalau untuk membahas fungsinya, jelas sudah kunci kontak bisa mematikan dan menghidupkan kendaraan. Artinya bisa di on dan bisa di off. Artinya arus listrik bisa diputus dan bisa dihubung secara manual dan sesuai kehendak kita. Itulah fungsi daripada kunci kontak untuk memutus dan menghubungkan arus ya. Keseluruhannya adalah mematikan dan menghidupkan kendaraan. Nah, itu dia, sesuai kehendak kita ya. Kalau seandainya ini tanpa kunci kontak atau diposisikan on terus ya, maka ataupun kunci kontaknya on terus ya, tidak off ya. Untuk pada sistem pengapian konvensional ini, maka akan sering banyak kejadian ketika kunci kontaknya lupa di off kan ya, ada kemungkinan ya, yang sering terjadi itu adalah koil ya, panas ya. Jadi saya belum bisa membahas jauh bagaimana koil itu bisa panas. Itu baru kemungkinan. Kenapa kemungkinan itu membuat koil menjadi panas? Apa penyebabnya? Selain kunci kontak itu on terus dan lupa di off kan ya. Karena di sini yang sedang kita bahas adalah sistem pengapian konvensional yang masih tipe lama. Ada kemungkinan untuk sering terjadi kerusakan pada koil, yaitu contohnya seringnya koil itu panas ya. Kalaupun itu sekali lagi lupa kita off kan kunci kontaknya ya. Ya, dalam cerita ini adalah kunci kontaknya posisinya on terus ya. Nah, ada kemungkinan saat kunci kontak on terus itu koil panas, itu kemungkinan ya. Baik, sudah jelas kunci kontak itu fungsinya apa, yaitu memutuskan dan menghubungkan arus. Komponen selanjutnya yaitu ignition coil atau koil pengapian. Nah, inilah komponen inti daripada sistem pengapian yang tetapi bukan hanya bekerja dengan sendirinya, harus dibantu juga dengan komponen lainnya. Nah, disinilah koil yang berfungsi untuk membangkitkan tegangan dari sumber tegangan rendah menjadi tegangan tinggi puluhan ribu volt ya. Jadi koil itu adalah di dalamnya berarti koil ya, atau kumparan atau gulungan atau lilitan. Jadi di dalam koil itu terdapat kumparan atau gulungan atau lilitan. Artinya di situ apa yang dikumpar, apa yang digulung, yaitu inti besi. Inti besi di dalamnya digulung oleh gulungan primer dan gulungan sekunder. Ya, nanti di situ kalau bicara gulungan ada inti besi di dalamnya, berarti akan ada kedepannya yaitu
bicara medan magnet ya. Jadi inti besi yang digulung oleh lilitan tadi di dalam koil itu akan bagaimana caranya menjadi medan magnet ya. Medan magnet ini nanti yang akan memicu bagaimana hasil daripada sumber tegangan tinggi tadi. Jadi sumber tegangan yang bangkit hingga berlipat-lipat besarnya itu ada pada koil tadi yang sedang kita bahas, akibat daripada medan magnetnya. Oke. Dan ini adalah tegangan yang disebut dengan induksi, yaitu terjadinya perubahan medan magnet yang dialiri oleh listrik ya, sehingga terjadinya tegangan induksi dari lilitan primer dan juga lilitan sekunder di dalam koil. Singkat saja ya untuk koil, nanti kita akan perdalam pada saat penjelasan proses kerja pengapian konvensional. Baik, ya komponen berikutnya yaitu adanya distributor pengapian. Nah, baik, distributor pengapian ini ya kita lihat adalah sebuah perangkat yang di dalamnya ada beberapa komponen yang mendukung proses sistem pengapian ini ya. Dan tentunya sama pentingnya ya untuk bisa membangkitkan tegangan tinggi untuk membantu fungsi daripada koil ya. Apa saja nanti komponennya, yang paling penting adalah bahwa distributor ini nanti terdiri dari adanya kabel busi, lalu tutup atau kap distribusi ya. Di situ ada beberapa terminal ya. Terminal ditutup itu nanti ada keurutan busi keberapa ya. Nah, untuk yang kita bahas kali ini adalah untuk jumlah busi 4 ya. Artinya di situ nanti ada tertera busi 1 ya, kabel busi 1 ke busi 1 ya, kabel busi 3 ke busi 3, dan kabel busi 4 ke busi 4, lalu kabel busi 2 ke busi 2 ya. Dari tutup distributor saat kita buka, di dalamnya ada komponen yang bernama rotor ya. Rotor ini nanti yang akan membagikan tegangan tinggi yang dihasilkan oleh koil tadi ya, lalu mendistribusikan ke tiap-tiap terminal yang ada di kap distributor, dan disitulah nanti arus dan tegangan tinggi akan bisa mengalir ke tiap-tiap kabel busi sesuai urutan tadi, yaitu urutan pengapian 1, 3, 4, 2 ya. Itu fungsi rotor, dia berputar dan posisinya tepat di as ya, yaitu pada cam distributor. Lalu di situ ada komponen berikutnya yang inti juga yang membantu koil untuk bisa bangkit tegangan tinggi, yaitu adalah breaker point
Ya, breaker point itu dalam istilah lain itu platina. Dan platina inilah yang nantinya akan bekerja membantu koil pengapian dengan cara membuka dan menutup. Apanya yang membuka dan menutup? Yaitu kontak poinnya. Kontak poinnya itu bisa membuka dan menutup apabila cam distributor atau as distributor ini bergerak, berputar, lalu cam distributor itu membuat platina menjadi membuka dan menutup. Baik, bagaimana proses membuka dan menutupnya nanti kita akan bahas di cara kerja pengapian, ya. Membuka dan menutupnya ini platina itu tujuannya adalah memutus dan menghubungkan arus yang dari koil, ya. Tujuannya apa dibuka dan diputus dan dihubung arusnya, yaitu untuk bisa mengalami perubahan proses tegangan tinggi tadi, ya. Tanpa platina ini walaupun fungsi daripada koil bisa membangkitkan tegangan tinggi, jika tanpa platina ini ya belum tentu dapat terjadi tegangan tinggi, ya. Jadi koil tidak bisa bekerja secara sendiri, harus dibantu dengan platina. Nah, karena kelemahan daripada platina, yaitu ada kemungkinan pemutusannya dan penghubungannya arus ini mengalami kendala. Ketidaksempurnaan pemutusan platina akan dibantu oleh kondensor. Nah, inilah komponen berikutnya, yaitu adalah kondensor. Dan kondensor ini membantu platina untuk menyempurnakan pemutusan arus agar tegangan yang dibangkitkan sempurna dan besar, ya. Jadi dengan cara apa menyempurnakan pemutusannya? Dengan cara menyerap kemungkinan loncatan yang terjadi di kontak poin platina. Apabila di kontak poin platina saat terbuka masih terjadi loncatan arus tegangan tinggi, maka pemutusan itu tidak sempurna. Maka dari itulah diserap oleh kondensor. Pada saat yang bersamaan bangkitlah tegangan tinggi yang sempurna antara fungsi kedua tadi, yaitu platina dan kondensor. Baik, lalu kita sudah bahas sebagian uraian fungsi-fungsi daripada komponen secara singkat. Maka selanjutnya kita akan coba uraikan bagaimana proses kerja sistem pengapian konvensional. Baik, terima kasih dan semoga bisa dimengerti, dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan, dan semoga ini bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.